Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian Ba'da Maghrib Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah kita berkumpul di tempat yang mulia ini sambil menunggu waktu Isya. Kita isi dengan mudzakaratan ilmi. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tema yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu terkait dengan salah satu daripada rukun Islam, yaitu terkait dengan ibadah harta yang disebut dengan zakat. Jamaah rahimakumullah, ada 3 istilah yang terkait ya. Ada zakat, ada infak, ada sedekah ya. Apa bedanya zakat, infak, sedekah ya, dalam istilah ilmu fikih? Kalau kita urutkan dari yang paling umum Mbak ya kepada yang paling khusus, yang paling umum itu adalah infak sebetulnya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab infak itu artinya mengeluarkan harta ya, untuk tujuan apapun itu namanya infak. Mau untuk belanja ya, membeli sesuatu ya, atau untuk hibah, hadiah, sedekah, itu semua disebut dengan infak. Kita beli barang ke warung itu infak juga Pak, karena mengeluarkan harta. Ya, kita ngasih istri kita itu infak juga ya. Kita misalnya mengeluarkan harta untuk apapun, beli bensin itu infak juga Pak gitu ya. Karena infak itu secara umum artinya adalah mengeluarkan harta, menggunakan harta ya. Makanya nanti dalam Al-Quran kita sering mendengar kata infak, itu setelahnya disebut fi sabilillah ya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ya. Wa anfiqu fi sabilillah. Jadi kata infak sering setelahnya disebut kata fi sabilillah. Infak di jalan Allah. Karena apa? Karena ada infak yang bukan di jalan Allah. Ya. Nah, kalau infaknya di jalan Allah disebut lebih khusus lagi. Berarti namanya apa? Yang tanpa imbalan, infak di jalan Allah tanpa imbalan namanya sedekah ya, sedekah. Jadi sedekah itu salah satu jenis infak. Infak bisa macam-macam ya. Tapi yang lebih khusus kalau infaknya fisabilillah, infaknya hanya karena Allah ya, maka disebut dengan sedekah. Nah, sedekah nanti ada 2 Pak. Ada sedekah yang sunnah, ada sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib ada berapa? Di antara yang kita tahu zakat. Nah, zakat itu berarti sedekah, tapi sedekah yang hukumnya wajib. Berarti dari 3 istilah tadi Pak, infak. Infak ada di jalan Allah, ada yang bukan di jalan Allah. Infak kalau di jalan Allah namanya sedekah. Sedekah ada 2, ada sedekah sunnah, ada sedekah yang wajib. Kalau sedekah yang wajib disebut dengan zakat. Tapi tidak hanya zakat Pak, sedekah yang wajib itu. Ada lagi yang lain. Apa Pak? Sedekah yang wajib selain zakat. Kalau orang ya berdoa kepada Allah meminta hajat, kemudian dia berjanji kalau dikabulkan hajatnya saya mau sedekah. Namanya apa itu? Nazar ya. Jadi orang kalau nazarnya sedekah, berarti sedekahnya jadi wajib. Tapi kata para ulama Pak, nazar itu adalah sedekahnya orang pelit ya. Kenapa? Karena dia baru mau sedekah kalau dikabul hajatnya. Kalau nggak dikabul, nggak jadi sedekahnya. Berarti itu sedekahnya orang pelit.
Kalau mau sedekah yang bagus gimana caranya, Pak? Sebelum dikabul kita sambil berdoa sambil sedekah, Pak. Siapa tahu dengan sedekah ya itu menjadi tawassul bil amal soleh ya, tawassul dengan amal soleh. Ada lagi, Pak, selain nazar apa lagi? Sedekah yang wajib. Ada zakat, ada nazar. Ada sedekah yang wajib karena pelanggaran. Namanya apa? Kafarat ya. Karena pelanggaran syariat. Contoh misalnya di bulan Ramadan siang hari suami istri berhubungan badan, jima ya, maka selain puasanya batal wajib qadha, dia wajib bayar kafarat. Kafaratnya apa? Kata Rasulullah 3 pilihan. Pertama, membebaskan seorang budak. Budak itu harganya mahal, Pak. Di zaman Rasulullah Bilal itu ditebus oleh Abu Bakar itu harganya 200 dinar. Satu dinarnya itu kalau diemaskan sama dengan 4,25 gram emas. Jadi kalau 1 gramnya sekarang berapa 1 gram emas, Pak? Hampir 2 juta ya. Katakanlah 2 juta. Pernah kemarin sempat nyampe 2 juta 1 gram ya. Kali 4,25 berarti 1 dinar sama dengan 8 juta setengah 1 dinar ya. Kali 200 berarti, Pak ya. 160 juta ya. Iya, Pak, 200 dinar dikali 8 juta 500 ya, 160 juta. Itu harga seorang budak. Jadi udah seharga mobil, Pak ya. Kalau nggak mampu, kata Rasulullah, pilihan kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini sebulan aja batal, Pak, apalagi 2 bulan berturut-turut lagi. Berturut-turut artinya 60 hari. Kalau batal di hari ke-59 dia nggak lanjut, maka dimulai dari 0 lagi, nggak bisa lanjut. Jadi harus berturut-turut itu ya. Berat. Maka pilihan ketiga kata Rasulullah, memberi makan 60 orang fakir miskin. It'amu sittina miskina. Nah ini sedekah, memberi makan 60 orang fakir miskin. Tapi termasuk sedekah yang wajib yang disebut dengan kafarat atau denda karena ada pelanggaran syariat. Atau misalnya kafarat sumpah ya, ada juga. Atau fidyah. Fidyah itu sedekah juga dalam bentuk makanan ya, bagi orang yang tidak kuat puasa. Nah itu diantara sedekah yang wajib. Sedekah yang sunnah banyak jenisnya. Ada sedekah yang disebut dengan wakaf, sedekah jariyah, Pak ya, sedekah yang terus mengalir namanya wakaf. Karena sedekahnya dalam bentuk benda yang tidak habis pakai, yang selama benda itu ada memberi manfaat, maka selama itu pula pahalanya mengalir kepada orang yang berwakaf. Disebut dengan sedekah jariyah ya. Ya sedekah ke masjid, sedekah untuk apa? Kurban. Nah, kurban termasuk sedekah yang sifatnya sunnah, akikah dan seterusnya banyak gitu ya. Itu sedekah yang sunnah. Jadi zakat itu adalah bagian daripada sedekah, tapi sedekah yang wajib. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, ayat tentang zakat itu selalu di sebagian ayatnya menggunakan kata sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah itu hanya diberikan kepada siapa? Fakir, miskin dan seterusnya, 8 asnaf. Disebutnya sedekah, padahal yang maksud adalah apa? Zakat. Dalam ayat yang lain tentang zakat juga, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi dalam ayat itu Allah menggunakan kata sedekah. Padahal yang dimaksud apa? Zakat. Karena zakat adalah bagian daripada sedekah, tapi sedekah yang wajib. Nah, jemaah rahimakumullah, zakat ini para ulama sepakat ya, sebagaimana halnya sholat, zakat itu adalah kewajiban yang levelnya masuk ke dalam rukun Islam. Artinya bukan sekedar wajib, tapi ini menunjukkan identitas keislaman seseorang. Ya, kalau orang nggak zakat, dosa besarnya iya pasti ya. Kalau sudah memenuhi syarat ya, dan dia salah satu tiang Islamnya roboh, Pak. Ya, sama dengan sholat. Ya, ketika sholatnya tidak dilaksanakan, zakatnya tidak dilaksanakan, maka 2 tiang roboh. Jadi ibarat bangunan ada 5 tiang yang menyangga, ya. Kalau salah satu roboh, otomatis bangunan tidak stabil lagi gitu, Pak ya. Lebih rentan untuk dia bisa roboh. Apalagi kalau 2, apalagi kalau 3, apalagi semuanya roboh, udah berarti tidak dianggap sebagai muslim lagi. Nah, jadi bahkan kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran banyak ancaman-ancaman kepada orang yang tidak mau membayar zakat. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi khalifah
beliau sangat concern, beliau perhatian bagi orang-orang yang enggan bayar zakat. Beliau sampai bersumpah, ya, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat. Aku akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan antara salat dengan zakat. Salatnya rajin tapi zakatnya nggak mau. Maka kata Abu Bakar, saya akan perangi orang-orang yang seperti itu, ya. Karena berarti dia menolak salah satu kewajiban syariat. Padahal salat dengan zakat sama-sama rukun Islam. Nah, jemaah rahimakumullah, hanya saja zakat itu kan ada banyak jenisnya, ya. Yang mana yang masuk dalam rukun Islam? Kan ada dua, Pak, secara besar zakat itu. Ada zakat harta, ada zakat badan. Zakat badan itu disebut zakat apa? Yang kita bayar setiap akhir Ramadan namanya zakat fitrah. Itu zakat badan. Karena yang dizakati bukan harta, tapi individu badan kita. Makanya orang yang gak punya harta tetap wajib bayar zakat fitrah. Anak kecil baru lahir, Pak, ya dia wajib dibayarkan zakat fitrahnya oleh bapaknya. Makanya disebut dengan zakat badan. Nah, yang kedua zakat mal, zakat harta. Yang dizakati adalah harta, gitu ya. Berarti hanya orang yang punya harta yang wajib bayar zakat mal. Nah, yang mana dari kedua zakat tadi yang masuk rukun Islam? Kata para ulama, yang dimaksud zakat sebagai rukun Islam itu adalah zakat mal. Zakat fitrah wajib, tapi dia tidak masuk rukun Islam. Yang kata Abu Bakar tadi itu, saya akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat, itu yang dimaksud adalah zakat mal, zakat harta. Karena itulah zakat yang utama, ya, zakatnya orang-orang kaya, zakat yang kemudian dikeluarkan dari harta yang sudah mencapai syaratnya. Nah, jemaah rahimakumullah, maka ada bedanya, ya. Sebagian kita itu kadang-kadang, mohon maaf, kalau sholat rajin, kalau ibadah yang lain bukan rajin, tapi masalah zakat kadang-kadang kita luput, ya. Boleh jadi kita ada harta yang sudah wajib zakat, tapi kita lupa atau kita lalai tidak bayar zakat. Tapi insya Allah jamaah di sini saya jamin semua pasti pernah zakat, Pak, ya. Minimal zakat fitrah, ya. Minimal zakat fitrah insya Allah sudah tiap tahun. Nah, tapi zakat mal ini yang perlu perhatian. Kenapa? Karena zakat mal itu perlu dihitung. Kalau zakat fitrah mah gampang, Pak, ya. Kita tinggal bayar 3,5 liter beras cukup, selesai gitu, ya, atau diuangkan. Tapi kalau zakat mal itu perlu ngitung, perlu nyatet, ya. Karena apa? Karena zakat mal itu ada hitung-hitungannya. Makanya kalau ada stand zakat di mall, kan biasa kalau Ramadan tuh, Pak, rame, ya. Ada orang bikin stand zakat gitu, ya. Ada yang jaga di situ. Itu kadang-kadang ada petugasnya nggak ngerti zakat gitu. Ditanya, "Mas, saya mau bayar zakat berapa?" gitu. Kata orangnya apa? "Silahkan seikhlasnya aja, Pak." Zakat kok seikhlasnya, Pak? Itu bukan zakat namanya, ya. Zakat itu nggak seikhlasnya. Zakat itu ada hitung-hitungannya. Kalau yang seikhlasnya sodako yang sunnah, itu seikhlasnya, ya. Nah, kalau zakat itu perlu dihitung, karena boleh jadi takutnya kurang gitu, ya. Kalau lebih sih nggak apa-apa, Pak. Takutnya kurang gitu, maka perlu dihitung. Nah, oleh karenanya perlu kita bedakan ada jenis-jenis zakat. Tadi zakat mal itu kan zakat ada dua, ada zakat badan, ada zakat mal, zakat harta. Nah, zakat harta nanti ada macam-macamnya lagi, ya. Yang disepakati para ulama diantaranya pertama ada zakat apa? Zakat mal itu diantaranya zakat emas, zakat perak. Nanti dikiaskan kepada uang sama, ya. Ada zakat urudit tijarah, zakat barang dagangan. Ini yang punya warung, yang suka dagang apapun, ya, nggak harus warung, ya. Dia jual beli misalnya mobil, jual beli motor, ya. Pokoknya yang jual beli, nah ada barangnya, nah barangnya itu bisa kena zakat, ya. Nanti ada namanya zakat hasil bumi. Walaupun tidak semua hasil bumi ulama mengatakan wajib zakat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, zakat hasil bumi yang wajib dizakati hanya makanan pokok dan buah-buahan dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi kalau kayak sawit itu, walaupun hasil bumi, ya, itu dalam mazhab Syafi'i nggak wajib zakat dari hasil buminya. Tapi nanti kena zakat kalau dijual. Kalau dijual nanti kena zakat yang kedua tadi apa? Zakat barang dagangan. Nanti ada zakat namanya zakat rikaz. Rikaz itu barang yang terpendam, harta yang terpendam di bawah tanah, ya.
yang berasal dari generasi yang di masa lalu ya. Kalau kita sebut harta karun Pak ya. Nah, harta karun misalnya kita gali tanah, ternyata nggak sengaja nemu peninggalan emas dari Majapahit gitu ya. Nah itu namanya rikaz. Itu wajib zakat 20%. Tidak ada haul, langsung dibayar ya. Ada zakat apa lagi? Ada zakat barang tambang, ada zakat makdin ya. Ada zakat hewan ternak. Tapi tidak semua hewan ternak itu wajib dizakati. Yang disebut dalam hadis ada 3 jenis hewan ternak yang wajib dizakati: kambing, sapi, dan unta. Jadi Bapak kalau ternak kambing, bentar lagi mau kurban ya, bentar lagi ada yang ternak sapi. Kalau unta sih jarang ya, nggak ada, mungkin cuma di Ragunan yang ada unta di kita ya Pak. Kambing itu kata Rasulullah nisabnya berapa? Nisabnya 40 ekor. Jadi kalau ada orang punya kambing baru 39, belum wajib zakat. Kalau 40, wajib zakat. Kemudian sapi itu 30 ekor. Jadi kalau punya 30 minimal kena zakat. Kemudian unta 5 ekor. Ya, unta 5 ekor. Nah, hewan ternak yang lain, kan sekarang hewan ternak macam-macam Pak. Nggak cuma kambing sama sapi ya. Lele pun diternak. Pertanyaan, ada nggak zakat hewan ternak lele? Ya. Kalau di hadisnya sih nggak ada Pak. Berapa ekor? Nggak ada hadisnya Pak gitu ya. Berapa ekor nisab zakat lele? Nggak ada hadisnya Pak. Kita nyari sampai kiamat pun nggak ketemu hadisnya. Nah tapi lele nanti bisa kena zakat bukan dari hewan ternaknya, tapi dari sisi apa? Kalau lele ini dijual, nah kena nanti zakat apa? Barang dagangan. Nisabnya beda memang. Kalau kambing kan berapa tadi? 40 ekor ya. Kalau zakat barang dagangan itu sama dengan zakat emas. Itu berapa nisabnya Pak? 85 gram. Nah ini diingat-ingat Pak ya. Kalau Bapak punya uang, punya emas, punya barang dagangan yang kalau di total nilainya itu sama dengan 85 gram emas, berarti sudah wajib zakat. Berapa harga emas sekarang? Ya, 1.800.000 ya, 1.800.000 dikali 85. Coba kita kalikan Pak ya. 1.800.000 dikali 85, 153 juta. Nah, jadi kalau Bapak punya tabungan di rekening ya, ditambah ada emas simpanan, emas batangan gitu Pak ya, di total ada nggak 153 juta? Kalau ada, mulai kapan itu ada duit segitu? Nah, mulai kapan? Dicatat Pak. Misalnya ada orang dapat warisan Pak, dapat 200 juta. Nah, itu kan sudah wajib zakat, sudah nisab. Karena kan tadi nisabnya berapa? 153 juta. Nah, dapat 200 juta warisan ya. Catat dia dapat itu di bulan apa? Oh, saya dapat itu di bulan, sekarang bulan apa Pak? Bukan bulan Masehi Pak, bulan Hijriah. Ya, kalau ngitung zakat jangan pakai bulan Masehi. Itu nanti ada selisihnya ya. Harus pakai bulan Hijriah. Bapak hafal nggak bulan Hijriah Pak? Jangan-jangan nggak hafal juga nih Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau disingkat gampang Pak. Muso, Roro, Juju, Rosha, Zul. Nah itu rumusnya Pak ya. Menghafal bulan Qamariyah. Muso, Muharram, Safar. Roro, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Juju, Jumadil Ula, Jumadis Tsaniyah. Rosha, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, kita harus hafal tuh Pak. Pantasnya kita orang Islam hafal Pak ya. Bulan Hijriah Pak, pantasnya gitu Pak ya. Bulan Masehi aja kita hafal ya. Jadi catat, misalnya kita dapat 200 juta itu bulan Zul apa sekarang? Sudah masuk Zulhijjah belum? Belum, masih Zulqa'dah ya. Bulan Zulqa'dah. Oke. Berarti nanti bayar zakatnya kapan? Bayar zakatnya nggak langsung. Ada namanya haul. Syarat yang kedua itu harus haul. Jadi tadi nisab syarat pertama ya, mencapai nisab 85 gram. Yang kedua syaratnya harus haul. Ditunggu selama 1 tahun Hijriah. Berarti nanti bayar zakatnya kapan? Bulan Zulqa'dah tahun depan. Sekarang kan 1446 ya.
Berarti nanti 1447 bulan Zulqa'dah kita hitung lagi tabungan kita. Ada nggak senilai nisab? Oh ternyata masih ada misalnya 180 juta duitnya. Oh berarti masih di atas nisab. Berarti wajib bayar 2,5%. Nah bulan Zulqa'dah tahun berikutnya bayar 2,5% dari 100 berapa juta yang ada di akhir haul itu. Misalnya tinggal sisa 180 juta, berarti 2,5% dikali 180 juta. Coba 2,5% dikali 180 juta, itu 4.500.000 ya zakatnya itu. Jadi nunggu setahun Pak ya. Kenapa harus nunggu setahun Pak? Karena banyak orang yang duitnya banyak Pak, tapi 10 koma ya, tanggal 10 sudah koma Pak ya. Gajinya gede tapi nggak nyampe sebulan udah habis itu maksudnya Pak ya. Nah itu nggak kena zakat Pak. Jadi yang kena zakat tuh yang disebut orang kaya dalam Islam itu yang sudah mencapai nisab hartanya dan hartanya nganggur selama setahun, itu baru kaya ya. Kalau hartanya nggak ya cepat habis, dapat warisan 200 juta Pak, langsung habis, dipakai nikah lagi gitu ya, dipakai beli rumah, dipakai beli mobil, nah itu nggak kena zakat tuh. Kenapa? Syaratnya harus haul, nganggur selama setahun minimal. Jadi kalau harta mencapai nisab, nganggur selama setahun, baru kena zakat 2,5%. Pertanyaan begini Pak, gimana kalau di tengah-tengah haul harta kita berkurang dari nisab? Misalnya tadi bulan Zulqa'dah kita dapat warisan 200 juta. Ternyata misalnya di bulan Muharram nanti 1447 ternyata kita punya kebutuhan misalnya beli rumah gitu ya. Beli rumah 200 juta. Di mana Pak beli rumah 200 juta ya? Sekarang nggak ada sih ya. DP-nya lah, DP rumah 100 juta gitu ya. Berarti tabungan kita tinggal 100 juta. Nah itu apakah haulnya itu batal atau gimana? Kalau mata begini Pak. Jadi gini, contoh gini. Zulqa'dah dapat 200 juta. Muharram berkurang tinggal 100 juta. Bulan Ramadan dapat lagi jadi 200 juta lagi. Berarti Ramadan itu ngulang dari awal haulnya atau nerusin dari Zulqa'dah? Gimana Pak? Di sini ulama beda pendapat ya. Kalau dalam pandangan sebagian ulama di antara mazhab Syafi'i dan Hambali itu mengatakan ya kembali dari nol lagi. Jadi kalau sempat berkurang Pak, misalnya tadi kita dapat Zulqa'dah 200 juta, bulan Muharram berkurang tinggal 100 juta, ternyata bulan Ramadan nambah lagi jadi 200 juta lagi. Maka haulnya ngulang dari Ramadan, dari awal lagi, dari nol lagi. Berarti dibayarnya kapan? Bayarnya Ramadan tahun depannya lagi. Gitu Pak ya. Jadi memang harus benar-benar sepanjang tahun itu nganggur tuh duit Pak. Baru itu dia wajib zakat. Tapi dalam mazhab Hanafi enggak. Dalam mazhab Hanafi itu dilihat awal sama akhirnya aja. Pokoknya dilihat awal haul sama akhir haul. Oke, kita dapat Zulqa'dah 200 juta. Jadi catat Zulqa'dah awal haul ya. Zulqa'dah 200 juta. Nanti bayar zakatnya Zulqa'dah tahun depan. Di tengah-tengah sempat berkurang, enggak masalah. Pokoknya Zulqa'dah kita lihat tahun depannya. Apakah masih di atas nisab atau sudah berkurang? Kalau masih di atas nisab, berarti dia tetap wajib bayar 2,5% di bulan Zulqa'dah itu. Tapi kalau sudah kurang di bawah nisab ya, nggak nyampe 85 gram lagi, berarti memang tidak wajib bayar zakat. Nah itu dari mazhab Hanafi Pak. Jadi hati-hati sih kalau mau hati-hati Pak, pakai mazhab Hanafi aja. Jadi kita hitung dari awal sama akhir haul aja. Di tengah-tengah berkurang nggak apa-apa gitu ya. Karena kalau kita harus hitung terus agak repot emang gitu ya. Jadi lihat aja dicatat gitu ya awal haulnya kapan, nanti di tahun depannya kita ngitung lagi. Ini terutama yang punya warung ya, toko material misalnya gitu Pak ya. Nah itu toko material itu ada zakat barang dagangan. Dari mana ngitungnya? Dari barang yang dijualnya. Kan di toko material itu ada banyak barang ya, ada paku ya, ada pasir, bata, semen segala macam. Itu semua dihitung. Nah, nyampe nggak 85 gram? Tadi 153 juta nilainya. Kalau nyampe catat tuh bulan apa? Oke. Nanti bulan yang sama di tahun depan dihitung lagi jumlah barang yang ada di warung kita itu. Masih ada nggak senilai 85 gram? Kalau masih ada berarti wajib zakat 2,5%. Kira-kira paham nggak Pak ya? Cara bayarnya Pak ya? Nah, itu namanya zakat emas, zakat perak, dan sekarang dikiaskan pada zakat uang. Jadi uang pun sama ya. Kenapa? Karena
dulu di masa Rasulullah emas itu dan perak itu jadi alat tukar. Nah sekarang jadi alat tukar apa? Uang. Berarti uang pun sama kena zakat seperti emas gitu Pak ya. Nah berkembang sekarang ada namanya zakat profesi ya. Berkembang sekarang ada namanya zakat profesi. Apa itu zakat profesi Pak? Biasanya PNS ya atau pekerja kantoran itu ada potongan sebulan 2,5%. Potongan apa? Potongan zakat profesi namanya. Nah di sini memang zakat yang kontroversial Pak ya, ada yang pro ada yang kontra zakat profesi ini. Kenapa dibilang pro? Buat yang pro zakat profesi begini Pak ya, standar orang kaya zaman dulu dengan zaman sekarang itu bergeser. Kalau zaman dulu orang kaya itu siapa? Pedagang sama petani. Karena di zaman Rasulullah petani itu ya yang ditanam apa? Kurma. Kurma itu sekilonya Pak, kalau kurma ajwa berapa? Bisa 300.000 ya. Jadi kalau sekali panen berapa ton itu kali 300.000 ya jadi kaya gitu. Jadi petani kurma sama pedagang itu orang kaya di masa itu. Jadi mereka tuh kena zakat itu ya, hasil bumi. Nah zaman sekarang yang kaya itu petaninya apa tengkulaknya Pak? Ya, yang sekarang yang kaya sekarang siapa? Malah tengkulaknya. Petani itu jadi mata rantai paling bawah di apa namanya di rantai makanan itu Pak ya. Yang kaya sekarang siapa? Yang kaya itu misalnya sekarang apa? Dokter gitu ya. Yang bekerja di perusahaan multinasional, pengacara, artis, sekali manggung bisa ratusan juta ya. Nah, padahal kalau dibanding petani itu zakatnya Pak nggak ada haulnya. Zakat pertanian itu nggak pakai haul. Begitu panen, wa atu haqqahu yauma hasadi kata Allah, bayarlah zakatnya pada saat panen. Ya, jadi petani kalau misalnya nanam beras apa padi gitu ya, itu ketika panen langsung dizakatin. Zakatnya berapa? 5 atau 10%. Kalau diairi ya dengan usaha petaninya bukan pakai air hujan gitu ya, maka 5%. Ya, 5% ya. Dan nggak pakai haul. Tapi kalau zakat uang kan harus ada nisab dan haul. Nisabnya itu 85 gram, artinya dan haul ditunggu selama setahun. Jadi nggak langsung dibayar zakatnya. Adil nggak Pak? Petani langsung bayar 5% lagi gitu ya. Sedangkan artis yang sekali manggung langsung dapat 1 juta, itu harus nunggu setahun dulu baru wajib bayar zakat dan cuma 2,5%. Nah makanya kayaknya sih nggak adil gitu ya. Petani kok langsung bayar nggak pakai haul dan bayarnya 5%, sedangkan artis yang sekali manggung bisa ratusan juta itu harus nunggu setahun dulu ya dan cuma 2,5%. Ya sudah kalau begitu ya ada istihad baru, ada namanya zakat profesi. Zakat kalau dalam bahasa Arabnya zakatul kasbi wal mihanil hurrah, zakat gaji tetap dan freelance gitu ya. Jadi orang yang punya gaji tetap atau orang yang kerjanya itu per proyek seperti pengacara, artis gitu ya. Nah itu ketika dapat langsung kena zakat, dikiaskan kepada zakat pertanian ya gitu ya. Jadi disamakan kayak petani. Kalau petani begitu panen langsung bayar zakat, sama. Artis begitu dapat duit bayaran panggung langsung kena zakat. Orang dapat gaji langsung bayar zakat. Jadi dikiaskan dengan petani itu Pak ya. Nah cuma uniknya di Indonesia standar yang dipakai di lembaga zakat seperti di Basnas itu ya. Kalau zakat pertanian harusnya berapa persen Pak tadi? 5%. Tapi zakat profesi itu dikeluarkannya cuma 2,5%. Nah jadi unik Pak. Uniknya karena menggabungkan 2 zakat. Jadi zakat profesi itu aturannya menggabungkan 2 zakat. Nisabnya pakai zakat pertanian, cara bayarnya pakai zakat pertanian, yaitu enggak langsung dibayar, nggak pakai haul, begitu panen langsung dibayar gitu ya. Kemudian nisabnya pakai zakat pertanian. Nisab zakat pertanian berapa Pak? Ada yang tahu nggak? Kalau zakat emas tadi kan 85 gram ya. Zakat pertanian nisabnya 653 kg hasil buminya. Jadi kalau misalnya hasil buminya itu apa? Beras ya, padi gitu ya, 6,5 kintal. Berapa rupiah Pak kalau dirupiahkan itu? Kalau 1 kilonya misalnya 10.000 ya, kali 650, 6.500.000. Jadi orang punya gaji minimal 6.500.000 gitu ya. Itu menurut
versinya Baznas itu udah kena zakat. Zakat apa? Zakat profesi. Tapi dibayarnya nggak 5%, dibayarnya 2,5%. Nah ini uniknya di situ. Kenapa 2,5%? Karena kalau 5% mungkin keberatan gitu ya. Jadi ngambil zakat emas aturannya, bayarnya 2,5%. Nah, jadi ini zakat kanibal ya, zakat perkawinan antara zakat pertanian dengan zakat emas. Nisabnya pakai zakat pertanian, dikeluarkannya pakai zakat emas. Nisabnya 6,5 juta ya, dikeluarkannya 2,5%. Nah ini nah maka ini ditentang oleh ulama yang lain. Oh nggak bisa, ini namanya zakat jadi-jadian gitu ya, karena nggak ada aturannya begitu dari sononya, dari Rasulullah nggak ada tuh hadis aturan zakat begitu gitu ya. Nah kenapa? Karena zakat profesi itu melanggar 2 syarat. Syaratnya apa tadi kan? 2, nisab dan haul. Nisab uang itu berapa tadi? 85 gram. Kalau pakai zakat profesi ya tadi, orang punya zakat 6 juta punya gaji 6.500.000 udah kena zakat. Padahal zakat emas itu berapa? 85 gram, 153 juta. Ada nggak yang gaji sebulannya 153 juta Pak di sini? Ada nggak ya? Kalaupun ada, itu harus nganggur selama setahun. Nah, tapi ada yang ngitung begini Pak. Oke, sebulannya gajinya misalnya 20 juta, belum nisab. Tapi dikali setahun gitu. Karena kan nisab itu kan haul kan setahun ya. Berarti kalau 20 juta dikali setahun berapa? 240 juta. Berarti sudah nisab tuh ya. Jadi kalau orang gajinya 20 juta, berarti menurut pendapat ini sudah wajib zakat. Cuma begini Pak, dikritisi lagi. Itu kan dihitung selama setahun, yang belum tentu uang itu ditabung. Boleh jadi tadi 20 itu kan 20 koma, tanggal 20 sudah koma ya. Gajinya 20 juta, tanggal 20 udah habis gitu maksudnya. Istrinya ada 2 ya, anaknya ada 10 gitu Pak ya. Cicilannya banyak. Jadi 20 juta itu bukan nggak ada yang ditabung, malah minus, malah nombok dia. Nah berarti yang begitu sebetulnya nggak wajib zakat. Karena kan tadi syaratnya harus uang itu nganggur selama 1 tahun. Nah di situ Pak pro kontranya zakat profesi. Ya, jadi menurut saya sih ya begini Pak, para ulama itu sangat hati-hati ketika mengatakan sesuatu itu wajib. Berarti kan konsekuensinya berat Pak. Kalau tidak dilaksanakan hukumnya berarti berdosa. Sesuatu yang wajib kalau tidak dilakukan berarti dosa. Kalau kita mewajibkan zakat profesi, orang tiap gajian langsung dipotong 2,5%. Kalau enggak begitu berarti dosa. Itu konsekuensinya berat. Maka para ulama mengatakan sesuatu yang wajib itu harus hati-hati menentukannya. Harus berdasarkan dalil yang paten, dalil yang qat'i. Kalau dalilnya itu istilahnya gotak-gatok Pak, apa istilahnya itu ya? Dalilnya itu comot-comot sana sini gitu ya. Nah ini hati-hati nih. Karena boleh jadi ini Allah tidak mewajibkan, kita wajibkan. Berarti kita sok tahu sama Allah gitu Pak ya. Nah, jadi para ulama hati-hati di sini. Maka saya lebih cocok gitu Pak ya, bahwa ya zakat itu harus 2 syaratnya. Uang ya, nisab dan haul. Ya, harus mencapai 85 gram dan menganggur atau bertahan selama 1 tahun. Jadi sebetulnya zakat itu bukan dari gaji, bukan dari penghasilan, tapi dari apa Pak? Dari tabungan. Yang kita tabung itu yang kita zakati. Kalau gajian langsung dipotong, belum tentu gajian itu masuk ke tabungan, ya, karena cicilannya lebih banyak daripada gajinya, gitu Pak ya. Karena yang disebut orang kaya, kira-kira Pak, orang yang tiap bulan ngutang, gitu ya, kebutuhannya lebih besar daripada gajinya, itu disebut kaya apa enggak? Nah, dalam kacamata syariat enggak itu Pak. Yang kaya itu, ya, yang tadi uangnya berlebih ya, dan selama setahun nggak dipakai. Nah itu yang disebut oleh orang kaya. Jadi nggak dilihat gajinya, bukan, dilihat tabungannya ya, itu Pak ya. Wah ini ada pawai apa nih. Jadi zakat itu ya aturan yang memang sudah ada pakemnya.
Ya, zakat itu aturannya sudah ada pakemnya. Tidak semua harta wajib zakat. Ini kalau secara logika Pak, zakat itu sebetulnya nggak terlalu masuk logis. Karena ini ibadah Pak, sama kayak sholat gitu ya. Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa subuh 2? Itu ada nggak jawabannya Pak? Nggak ada, karena itu ibadah namanya. Allah ingin disembah dengan cara seperti itu, kita laksanakan aja. Nah zakat itu ibadah Pak. Aturannya sudah dari soalnya begitu gitu ya. Kita nggak perlu mempertanyakan kok kenapa begini gitu ya. Contoh, tidak semua harta wajib zakat. Uang kena zakat, emas kena zakat, perak kena zakat. Tapi kalau Bapak punya logam mulia yang harganya mungkin mahal, tapi dia bukan emas, bukan perak. Contoh apa misalnya Pak? Punya berlian gitu ya. Itu kena zakat apa enggak Pak? Enggak. Mutiara kena zakat apa enggak? Enggak kena. Ya, jadi kalau Bapak pengen enggak kena zakat gitu Pak ya, belinya jangan emas Pak, belinya berlian gitu ya. Belinya mutiara, itu enggak kena zakat itu. Cuma kalau niatnya lari dari zakat, nah itu bisa bermasalah ya, karena innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung daripada niat. Bapak punya mobil harganya 1M, kena zakat apa enggak? Enggak kena kalau dipakai sendiri, kecuali kalau buat jualan. Nah Bapak punya usaha jual beli mobil ya, Bapak beli mobil buat dijual lagi supaya dapat untung. Nah itu nanti kena zakat apa? Zakat barang dagangan. Kalau nanti setahun nggak laku-laku itu mobil, nah baru kena zakat itu 2,5%. Tapi kalau belum setahun udah laku, ya berarti nggak kena zakat. Nanti zakatnya zakat uang gitu ya. Paham Pak ya? Jadi dari situ aja udah jelas bahwa zakat itu tidak berdasarkan logika ya. Kambing di zaman Rasulullah Pak, orang punya kambing kena zakat, orang punya sapi kena zakat, orang punya unta kena zakat, tapi orang punya kuda nggak ada zakatnya. Di masa Rasulullah orang yang punya kuda itu nggak kena zakat Pak. Padahal kuda itu harganya bisa lebih mahal daripada kambing, daripada sapi Pak. Ya, dipakai perang, larinya lebih cepat gitu Pak ya. Tapi nggak ada zakat kuda di masa Rasulullah. Nah, jadi zakat itu sekali lagi Pak, itu aturan yang memang sudah ada pakemnya, nggak bisa kata otak-atik gitu. Jangan diperluas. Kalau diperluas, boleh jadi kita mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Ini bahaya gitu Pak ya. Jadi orang makin banyak dosa jadinya gitu kan. Padahal Allah nggak pernah mewajibkan itu. Ya, contoh lagi Pak, ini kalau kita mau cerna pakai logika ya. Kenapa tadi misalnya petani itu kena zakat begitu panen, sedangkan artis itu harus nunggu setahun dulu gitu ya. Coba kita bandingkan, ini kalau kita pengen fair gitu Pak ya. Kambing dengan sapi. Tadi kalau kambing kan nisabnya berapa? 40 ekor Pak ya. Sapi berapa? 30 ekor. Sekarang coba Pak, kalau dirupiahkan ya. Kambing 40 ekor itu berapa rupiah Pak? Sekarang seekor kambing berapa Pak? 3,5 juta ya? 3 juta? 3 juta dapat nggak Pak? Ya agak kurus dikit Pak ya. 3,5 juta lah mungkin ya. 3,5 juta ya dikali 40 itu 140 juta ya, 140 juta. Nah sekarang sapi Pak, sapi tadi nisabnya 30 ekor, berapa sekarang sapi Pak? Berapa? 30? 15 nggak ada Pak? 15? Nggak ada. Berapa sekarang Pak sapi Pak? 20 lah ya, yang rata-rata 20 ya Pak. 30 dikali 20 juta, 600 juta. Jadi kambing 140 juta, sapi 600 juta. Jadi kalau kita punya duit Pak 140 juta, mending beli kambing, mending beli sapi, biar nggak kena zakat. Mending beli sapi Pak ya. Karena kalau sapi belum kena zakat tuh, 110 juta kalau cuma 20 juta berarti cuma 7 ekor kan. 7 ekor belum kena zakat kalau sapi. Tapi kalau kita beli kambing dapat 40 ekor udah kena zakat. Jadi adil nggak Allah kalau begitu Pak? Berarti nggak kita bilang Allah nggak adil? Kenapa kambing 40 ekor, sapi 30 ekor? Yang nilainya jauh Pak. Kambing 140 juta, sapi berapa? 600 juta. Kalau begitu enakan peternak sapi dong kalau gitu ya. Kambing baru 40 udah kena zakat. Nah, jadi makanya zakat itu tidak berdasarkan logika. Zakat itu ibadah gitu. Yang angkanya itu ya
begitu adanya gitu ya. Makanya zakat itu Pak cuma 2,5% gitu ya. Dan itu pun tidak semua harta tadi ya. Orang punya rumah kalau dipakai sendiri nggak kena zakat. Kecuali kalau rumahnya diperjual belikan. Developer beli rumah ya, atau dia bangun rumah buat dijual lagi ya. Nah itu nanti kena zakat barang dagangan. Dihitung kalau sebelum setahun dia sudah laku, berarti nggak kena zakat ya. Kalau nggak laku setahun nggak laku, berarti dia wajib bayar zakat 2,5%. Itu. Baik, itu sekelumit ya, sedikit tentang gambaran ya Pak ya, tentang zakat emas ya, zakat emas dan zakat uang, termasuk juga zakat barang dagangan ya. Jadi zakat emas, zakat uang, zakat barang dagangan itu sama aturannya. Nisab 85 gram dan ditunggu selama 1 tahun. Jadi kalau nggak nyampe segitu berarti tidak terpenuhi 2 syarat itu, berarti tidak wajib zakat. Nah, zaman Rasulullah Pak, orang kaya itu nggak perlu repot ngitungin hartanya. Kenapa? Karena amil zakat di masa Nabi itu turun langsung ke rumah-rumah orang kaya. Mereka door to door Pak ya. Mereka ngejar rumah orang kaya, dihitungin sama amilnya ya, dicatat kapan jatuh tempo haulnya. Jadi orang kaya ya tinggal nunggu amil datang aja Pak, nggak usah ngitung. Nah sekarang ada nggak Pak yang datang amil ke rumah kita Pak? Ya mungkin kita nggak kelihatan kayak orang kaya mungkin ya, jadi sama. Tapi kalau orang kaya pernah nggak datangin orang amil Pak? Kayaknya nggak ada ya. Jadi amil itu zaman sekarang pasif, nunggu di kantor aja gitu ya, nunggu di sekretariat ya. Nanti kalau ada orang yang bayar ya alhamdulillah, syukur. Kalau enggak ya udah gitu. Nah di masa Rasulullah enggak, amil itu turun Pak ke rumah-rumah orang kaya, dihitungin zakatnya. Jadi orang kaya nggak perlu pusing ngitung gitu ya. Karena ngitung zakat itu memang agak ribet juga sih gitu kalau orang nggak paham gitu Pak ya. Itu tugas amil harusnya. Jadi amil itu merangkap sebagai konsultan zakat. Jadi dia ngitungin, dia yang nagihin, bukan cuma nunggu di kantor, enggak Pak. Nah, cuma sekarang memang ya belum ideal seperti di zaman Rasulullah SAW. Dan amil zakat itu tidak ada liburnya Pak, sepanjang tahun gitu. Karena kan orang nisabnya beda-beda, kapan haulnya gitu ya. Kalau kita ya amil zakat itu dibentuk sebelum Ramadan, dibubarkan setelah Ramadan gitu ya. Nah itu namanya bukan amil zakat, itu namanya panitia zakat. Nah bedanya apa? Kalau amil berhak dapat upah dari zakat. Kalau panitia nggak boleh karena dia bukan mustahik. Baik Pak, saya kira sebelum Isya saya buka diskusi aja Pak ya. Yang mau bertanya tafadhol atau mau menambahkan silakan. Baik, yang pertama tadi terkait dengan standar nisab tadi ke 85 gram emas. Itu harga emas yang mana gitu Pak ya? Ada harga emas antam mungkin lebih mahal kalau antam ya. Kalau antam berarti emas murni ya, murni. Jadi memang kalau zaman dulu pakai dinar itu emas murni Pak, emas murni. Jadi nggak dicampur. Maka standarnya itu emas yang 24 karat ya, emas yang murni, emas yang murni. Jadi standarnya memang emas antam kalau sekarang gitu mungkin ya. Standarnya jadi yang itu, bukan emas yang sudah karatnya sudah 22, 20. Itu kalau lebih kecil karat semakin murah ya. Jadi pakai emas yang murni 24 karat karena begitulah dinar di masa Rasulullah. Oke. Jadi sekarang emas antam hitungannya berarti ya yang paling itu Pak. Oke. Yang kedua tadi terkait dengan yang ketiga dulu Pak ya, kerbau. Kerbau itu termasuk varian sapi. Jadi wajib zakat juga. Sama dengan kurban Pak. Boleh nggak kurban pakai kerbau? Boleh, karena kerbau itu termasuk jenis sapi, ya. Jadi sapi itu bakor itu, ya, dalam bahasa Arab itu memang variannya banyak, ya. Kerbau itu termasuk kerbau atau misalnya ada orang punya banteng, Pak ya, atau misalnya bison. Nah, cuma bison kan di hutan adanya Pak ya. Ini harus hewan ternak, ya. Nah, jadi sapi kerbau itu termasuk. Jadi kena zakat kalau sudah mencapai berapa? 30 ekor. Ya, 30 ekor. Kemudian tadi yang kedua terkait dengan cara bayarnya. Justru memang bayarnya itu di akhir tahun, Pak. Bukan setiap bulan. Kenapa? Karena kan belum haul. Karena syarat zakat kan dua tadi. Nisab, yang kedua haul, harus setahun dulu. Kalau belum setahun, belum wajib zakat dia. Jadi ditunggu selama setahun. Kalau di tahun depannya itu uangnya masih ada senilai nisab,
berarti dia wajib berapa? 2,5%. Jadi dia memang di akhir haul gitu bayarnya itu, bukan setiap bulan. Nah yang setiap bulan itu namanya zakat profesi yang tadi kita bahas Pak. Yang saya pribadi kurang setuju dengan adanya zakat profesi gitu. Zakat tuh ya dua syaratnya, nisab, haul gitu. Nisab itu sudah mencapai 85 gram dan itu bertahan selama 1 tahun. Jadi kalau baru 3 bulan, 4 bulan belum wajib zakat dia. Tunggu selama setahun. Nah, kalau belum habis atau berkurang di bawah nisab tahun depannya, baru dia bayar 2,5%. Tapi kalau misalnya ada yang begini, Ustaz, saya kalau bayarnya nanti di akhir haul, ya kan langsung gede tuh. Saya mau nyicil tiap bulan boleh nggak? Ya. Yang penting sudah dapat nisab boleh nyicil setiap bulan. Ya, yang penting sudah mencapai nisab. Tapi kalau belum nisab hartanya, ya belum ada kewajiban zakat gitu Pak ya. Kalaupun dia mau ngasih namanya sedekah biasa. Gitu Pak ya. Terus yang pertama tadi terkait dengan pajak, apakah bisa mengurangi zakat gitu Pak ya. Jadi pajak itu kan bukan bagian daripada syariat ya. Dia kan aturan negara ya. Jadi kewajibannya bukan kewajiban kepada Allah. Dia kewajiban kepada Sri Mulyani Pak, kalau pajak itu ya. Jadi kalaupun nggak bayar pajak, dosanya bukan sama Allah, dosanya sama Sri Mulyani Pak gitu ya. Jadi itu dua hal yang beda. Cuma dalam undang-undang zakat, kalau saya tidak salah gitu Pak ya, zakat itu bisa jadi pengurang pajak harusnya. Kalau ada orang bayar zakat, itu bisa dihitung sebagai pengurang pajak. Nah cuma prakteknya bagaimana saya kurang tahu, tapi undang-undangnya ada begitu ya. Mungkin tiap perusahaan, tiap instansi beda-beda mungkin cara aplikasinya. Tapi harusnya secara undang-undangnya orang yang bayar zakat resmi kepada Baznas itu harusnya bisa jadi pengurang pajak. Tapi andai kan orang bayar pajak, zakatnya tetap wajib Pak, karena itu kewajiban kepada Allah. Zakat bukan kewajiban syariat. Saya kira itu Pak ya. Mudah-mudahan bisa menjawab karena sudah masuk waktu isya Pak ya. Baik, kita tutup kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.